Mari kita awali dengan doa bersama sebelum khotbah perenungan kita. Bapa di surga, mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu dan bawa kami untuk boleh mengalami serta melakukannya. Tetapi siapakah yang sanggup melakukan firman-Mu yang hidup, firman yang agung dan suci adanya. Tanpa pertolongan belas kasihan Roh Kudus, kami tidak mampu melakukannya ya Tuhan. Untuk itu kami mohon bersama, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, ajar kami dan dorong kami, kuatkan kami untuk mengalami dan firman-Mu boleh bekerja dalam hidup kami. Bersabda berfirmanlah ya Tuhan pada setiap kami, hamba-Mu pakai dia menjadi saluran berkat, sucikan dan kuduskan, layakkan dia. Hamba mohon doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami alaskan doa bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur sekali boleh kembali bersama-sama dengan saudara sekalian di dalam ibadah hari Tuhan ini. Satu tema yang akan kami angkat di dalam perenungan kita berkenaan dengan suasana Minggu Paskah yang baru saja kita lewati, yang didasarkan kepada Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ke 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Tema yang akan kita renungkan, jangan lupa bahwa Kristus bangkit, beritakanlah. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, marilah kita melihat di dalam perenungan kita bersama-sama ini. Pada bagian yang kita baca hari ini, saudara-saudara menunjukkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada saat kebangkitan, pada suasana kebangkitan itu, kita bisa menyaksikan dari catatan Injil Lukas kepada kita pagi hari ini, yaitu berkenaan dengan murid-murid Yesus meresponi akan peristiwa itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita saksikan saudara-saudara, tidak disangka, tidak dinyana murid-murid itu boleh menyaksikan kebangkitan Kristus. Mereka pada saat itu saudara-saudara yang dilihat, yang disaksikan adalah Kristus yang menderita dan mati, bahkan dikuburkan. Saudara-saudara, kita melihat di antara para murid-murid sebagian besar tidak menyadari bahwa peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib itu belum selesai karyanya. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian itu. Bahkan seringkali murid-murid Tuhan Yesus melupakan apa yang pernah Yesus katakan, apa yang pernah Yesus ungkapkan. Bahkan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, janganlah engkau khawatir akan hari esokmu. Tetapi murid-murid Yesus dalam fakta kehidupannya seringkali mengalami kehidupan yang penuh kekhawatiran. Saudara-saudara, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, kedukaan seperti yang dialami oleh para murid itu sangat wajar sekali, saudara. Mungkin kita juga boleh menyaksikan pada hari-hari ini, saudara sekalian. Anak-anak Tuhan yang seringkali tidak ditutup dengan segala macam pergumulan yang ada. Hidup yang berputus asa. Bahkan hidup dalam pergumulan kita secara umum, secara global. Hari ini kita diperhadapkan dengan masalah yang begitu menggoncangkan hidup manusia di dunia ini. Misalnya saja saudara-saudara, coronavirus ataupun COVID-19 ini saudara. Yang membuat kehidupan manusia goncang saudara-saudara. Banyak korban yang terjadi di mana-mana. Lebih dari 140 negara mengalami pergumulan yang sama saudara. Begitu banyak jiwa-jiwa yang menderita di tengah-tengah keadaan hari ini, saudara. Dan mungkin juga ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan yang di dalam aspek yang lainnya, saudara. Tentunya saudara-saudara ini membawa satu kegelisahan, ketakutan, kesedihan, kedukaan, kepapaan, ketidakberdayaan, saudara-saudara. Memang pada faktanya kehidupan ini seringkali ditandai dengan sesuatu yang tidak pasti, saudara. Ketidakpastian itu ada di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Kita tidak bisa mengontrol kehidupan ini, saudara. Kita tidak bisa menguasai keadaan yang ada di dalam keadaan kita, saudara. Sehingga banyak manusia pada hari ini
begitu takut dan cemas. Menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terbatas. Manusia sebenarnya rentan. Manusia sebetulnya adalah rapuh. Jiwa hidup manusia ini sementara di hidup muka bumi ini, saudara. Tetapi saudara-saudara, ingatlah bahwa kita mempunyai Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa menyelesaikan segala masalah-masalah kita. Itulah kisah yang ada dalam Injil yang disaksikan oleh para murid dan dicatat oleh Lukas pada hari ini, saudara-saudara. Menyaksikan kisah-kisah kebangkitan, saudara. Namun kita melihat para murid itu, saudara-saudara, sedang dalam ketakutan, saudara. Saudara-saudara, mengapa mereka takut, saudara-saudara? Mengapa mereka sedih, mereka begitu tertutup dalam pikiran dan hati mereka, saudara? Bahwa sesungguhnya Yesus yang tersalib dan mati yang dikuburkan adalah Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Sebuah kisah yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 24 ini berbicara Yesus ketika menampakkan diri ke Emmaus. Ingin memberikan satu pelajaran penting kepada murid-muridnya. Saya akan bagi dari ayat per ayat dan ayat 13-16 akan saya bacakan kembali. Dan ayat 28 hingga 35 akan saya bacakan. Saudara saksikan bersama-sama. Ayat yang ke-13 dikatakan, pada hari itu juga ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 28 hingga 35. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lainnya, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, setelah kita membaca kisah kebangkitan yang tercatat ini, saudara-saudara, cerita dan berita kebangkitan ini seringkali berulang kali dikatakan oleh Yesus semasa Ia hidupnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, apa yang pernah Yesus katakan, apa yang pernah Yesus ungkapkan, yang pernah Yesus nyatakan di tengah-tengah muridnya, murid-muridnya tidak menyimak, tidak memahami akan hal itu, saudara. Bagaikan suara yang memasuki telinga kiri, keluar telinga kanan, saudara. Seolah-olah mereka itu, saudara-saudara, tidak tahu apa yang Yesus ajarkan, saudara. Sebenarnya bukan saja mereka tidak tahu, saudara-saudara, tetapi mereka ada dalam ketidakpercayaan mereka. Tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit dan bangkit adanya, saudara. Kita menyaksikan sewaktu para murid datang ke tengah-tengah kubur Yesus, membawa rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus. Mengapa ini dilakukan? Karena mereka tidak menyadari bahwa kubur yang kosong itu yang menunjukkan Yesus sudah bangkit. Ketika mereka diberitahu bahwa Yesus sudah bangkit dan mereka pergi ke para murid, ke teman-teman yang lain, sudah para murid berkumpul di sana yang dikatakan Yesus sudah bangkit. Apa respon mereka, saudara? Para murid tidak percaya, bahkan menganggap itu sebuah omongan kosong belaka, saudara.
Perikop kita hari ini kita melihat ada 2 orang yang meninggalkan Yerusalem. Mereka meninggalkan Yerusalem dengan kepala tertunduk seperti prajurit-prajurit yang pulang dengan kalah perang, saudara-saudara. Saudara, apa yang mereka katakan, saudara-saudara? Tampaklah harapan mereka sudah sirna, saudara-saudara. Mereka tidak mempunyai satu keteguhan kembali, tidak mempunyai suatu semangat hidup kembali, saudara. Kenapa demikian, saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, mereka mengharapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia saksikan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Mereka mengharapkan Yesus yang datang, Yesus yang ada di tengah-tengah mereka adalah Yesus yang membebaskan Israel. Tetapi sekarang saudara-saudara yang disaksikan adalah Yesus yang tersalib di atas kayu salib. Dan Yesus yang dikuburkan dikubur. Apa yang mereka harapkan menjadi sirna dan punah adanya. Apa artinya saudara-saudara sampai kedua orang ini meninggalkan Yerusalem, saudara? Dikatakan mereka meninggalkan Yerusalem kembali ke kampung halamannya, yaitu di Emmaus di sana dikatakan. Perasaan yang hancur ada di hati mereka, saudara. Karena mereka menganggap sudah tidak ada harapan lagi. Mereka meninggalkan Yerusalem, lebih baik kembali ke kampung halaman, kembali ke dalam kehidupan yang lama. Kembali kepada kehidupan yang semula. Mereka meninggalkan Yerusalem dengan hati yang hancur, dengan perasaan yang remuk, bercampur aduk, kesedihan, kekesalan, frustasi. Tidak heran saudara-saudara, mereka dikatakan dengan muka yang muram. Saudara. Kesedihan itulah yang memenuhi hati mereka. Bagaikan seorang yang kecewa akan kehidupan ini, saudara. Demikian juga dialami oleh kedua murid ini, saudara. Kedua murid ini merasa, saudara-saudara, bahwa hidupnya sudah gelap, tidak ada masa depan lagi. Segala sesuatu sudah sia-sia adanya. Percuma mengikut Yesus selama ini. Percuma hidup mentaati ajarannya. Percuma dan sia-sia melayani dia. Karena semuanya diakhiri bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Saudara sekalian, para murid tidak pernah berpikir bahwa Yesus akan bangkit. Mereka menganggap bahwa kematian Yesus di atas kayu salib merupakan satu kisah akhir hidup Yesus. Saudara-saudara, kalau kita melihat saudara-saudara seperti ini, saudara, sebenarnya belum selesai kisahnya. Ini bukan akhir dari segala-galanya dalam karya Kristus. Tidak berakhir pada salib dan tidak berakhir pada kubur itu, saudara. Tuhan Yesus maka datang kepada kedua murid itu. Yesus tidak menghendaki murid-muridnya hidup tanpa harapan. Yesus tidak menghendaki muridnya tidak mengerti apa yang terjadi, yang sesungguhnya karya Allah yang dilakukan di dalam Yesus. Ayat yang ke-15 dikatakan di sana, ketika mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dikatakan datanglah Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Datanglah Yesus sendiri merupakan satu penekanan yang penting, saudara-saudara. Penekanan daripada Lukas di sini, saudara-saudara, menunjukkan bahwa dorongan dari hati Yesus untuk memberikan perhatian kepada kedua murid ini yang sedang berduka. Perhatian, mendekati, bahkan peduli kepada apa yang sedang dihadapi, saudara. Yesus peduli terhadap pergumulan hidup, saudara. Yesus peduli terhadap apa yang dihadapi oleh murid-muridnya, saudara. Dia tidak ingin kedua murid itu pulang meninggalkan rencana Tuhan. Karena itulah dia menghampiri kedua murid itu, saudara. Sayangnya, saudara, mereka tidak mengenali Yesus. Dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia, saudara. Tapi saudaraku, hal ini tidak hanya terjadi kepada kedua murid ini saja, saudara. Bukankah kita bisa melihat, saudara-saudara, ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria, Maria tidak tahu kalau itu Yesus, malah dianggap Yesus itu penjaga taman, saudara. Bukankah kita menyaksikan ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid,
Di sana dicatat oleh Yesus, mereka beberapa melihat seperti Yesus, tapi di antara mereka ragu-ragu. Bahkan Yesus juga pernah mengatakannya, dicatat di dalam Injil Yohanes, dikatakan ketika Yesus berdiri di pantai, murid-murid itu sedang melihat Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Bahwa di antara mereka pun ada yang meragukan Yesus yang telah mati dan dikuburkan sebenarnya sudah bangkit. Bagian yang kita baca saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ketika ada orang berjalan bersama-sama dengan mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Yesus. Mulailah bercerita mereka. Masakan engkau tidak tahu, saudara-saudara, ketika Yesus bertanya, apakah yang kamu percakapkan? Mereka menjawab, masakan engkau tidak tahu? Engkau orang mana? Masa engkau tidak tahu suatu peristiwa yang sedang terjadi yang besar di sini? Yesus yang disalibkan, yang disaksikan, betapa tragisnya pemimpin, seorang yang disebut dengan nabi, pemimpin yang suci begitu, tetapi mati di atas kayu salib. Langsung Yesus menegur mereka di ayat 25 ayat sampai ke 27. Dengan berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dua murid itu dikatakan tidak mengerti. Bodoh dikatakan di sana. Lamban hatinya. Kenapa, saudara? Karena dia tidak memahami yang pernah dikatakan oleh Yesus sendiri, yang pernah diungkapkan, tidak pernah didengar dan tidak pernah diyakini, saudara. Bukankah kalau kita melihat, membaca Alkitab dan kitab suci sudah menjelaskan bahwa mereka di dalam kehidupannya Yesus pernah berkata, yaitu Mesias harus menderita untuk menuju kepada kemuliaannya, saudara. Ketika berita itu dinyatakan, sekalipun mereka tidak sadar bahwa itu Yesus, Lukas mencatat hati mereka berkobar-kobar. Rasanya mereka tidak mau berhenti mendengar penjelasan dari Yesus pada saat itu. Inilah yang menghibur, saudara-saudara. Inilah pekerjaan Allah dalam hati mereka. Mulailah di ayat ke-28 dikatakan di sana, saudara-saudara, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Yesus seolah-olah akan meninggalkan mereka. Tapi sebetulnya Yesus ingin menjelaskan satu perkara yang penting kembali. Di ayat yang ke-29 dikatakan, mereka sangat mendesaknya dan berkata, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam, matahari hampir terbenam, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-30, saudara. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap syukur. Dikatakan di sana ia mengambil roti dan mengucap syukur, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Saudara-saudara, ketika ini terjadi, ketika ini dilakukan oleh Yesus, murid-murid mulai teringat sesuatu. Bukankah ini yang biasa dilakukan oleh Yesus? Ini bukankah yang biasa dilakukan oleh guru kita? Mereka ingat ini merupakan kebiasaan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kebiasaan ini kita bisa saksikan, saudara-saudara, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan diberikan kepada setiap murid-muridnya. Hal ini juga dilakukan pada waktu ketika perjamuan akhir. Ia mengambil roti, mengucap syukur, kemudian memecah-mecahkannya. Mereka ingat, bukankah ini kebiasaan Yesus? Kebiasaan Tuhan kita. Tapi menurut saya ada satu hal lagi yang mereka lihat. Apa yang mereka lihat, saudara-saudara? Menurut saya ada satu hal lagi yang mereka lihat, saudara-saudara, sehingga ini bisa membalikan pandangan mereka. Ada hal yang penting yang mereka lihat. Ketika tangan itu memegang roti, ketika tangan itu terangkat dan mengucap syukur,
ketika tangan itu memecah-mecahkan roti, mereka melihat satu hal, yaitu tangan itu bukan tangan yang biasa. Tangan itulah tangan yang berbekas paku, tangan yang berbekas luka, karena orang itu pernah disalibkan. Dan ketika itu juga dia sadar. Mereka menyadari, saudara. Ayat 31 dikatakan di sana, saudara sekalian. Ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, dikatakan Yesus lenyap, pergi dari tengah-tengah mereka. Mengapa saudara-saudara Yesus pergi meninggalkan mereka? Karena beritanya sudah jelas, lengkap dan sempurna. Ia sudah bangkit. Firman yang diulasnya, roti yang terpecah-pecah, sudah membuka mata mereka bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka berkata di sana, saudara-saudara, hati kita berkobar-kobar. Ketika berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Inilah yang terjadi di masa kebangkitan, saudara-saudara. Kalau kita lihat tadi kisah ini, dimulai dengan kisah orang yang berjalan meninggalkan Yerusalem dengan muka yang tertunduk, muka yang suram. Ditutup dengan hati yang berkobar-kobar, hati yang menyala-nyala. Mereka berjalan dengan hati yang hancur sedih tanpa pengharapan, tetapi ditutup dengan hati yang menyala-nyala dan berkobar-kobar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ada bersama saudara di dalam ibadah di hari Tuhan ini. Suatu karunia, saudara. Saya teringat pada pengalaman yang saya baru lalui saja, saudara. Sejak tanggal 9 Maret, kembali pulang dari Singapura, saya menjalani karantin sampai 2 minggu yang lampau, saudara. Saudara, setelah menjalani karantin tanggal 17 Maret, saya dinyatakan positif COVID-19. Saudara-saudara, ketika melihat hasil tes positif ini, hati saya galau, hati saya cemas, hati saya khawatir, hati saya kesal, hati saya menyesal, hati saya kecewa, saudara-saudara. Bahkan selama masa isolate, saudara-saudara, masa yang paling sulit sekali saya lalui, saudara. Bukan saja fisik yang lemah, mental pun lemah, saudara. Rasa tidak berdaya ada di tengah-tengah hidup ini. Gelap di depan, saudara. Bagaikan ketika melewati satu lorong yang gelap, yang tiada ujungnya, terang itu ada. Perjalanan yang cukup jauh, saudara-saudara. Selama 2-3 minggu itu saya bergumul banyak, saudara. Dalam satu buku yang menginspirasikan dalam perenungan saya, yang ditulis oleh Gil Edelman. Dia berjudul tulisannya Don't Give Up, The Confidence to Keep Believing and the Courage to Keep Going. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sana, pada saat kesepian adalah kesempatan untuk mencari hadiratnya melalui doa dan firman. Pada saat takut adalah kesempatan untuk menemukan dan mengalami damai sejahtera dari Allah. Pada saat lemah adalah kesempatan untuk mengalami kekuatannya. Pada saat sakit adalah kesempatan untuk menemukan anugerahnya. Pada saat gelap adalah kesempatan untuk mengalami terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan ini menggugah kembali, saudara. Hati yang begitu pilu, hati yang begitu berat sekali, saudara. Kembali, saudara. Ini adalah berkat anugerah kasih karunia Tuhan. Saya yakin saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan yang saya lalui ini, saudara, ini adalah bagian daripada Allah memproses hidup ini. Allah sedang membentuk kita sekalian. Membentuk saya pribadi, saudara sekalian. Siapa yang nyana, siapa yang nyangka, saudara. Kita tidak pernah bisa membayangkan, saudara. Maka dalam kitab Ayub pernah dikatakan seringkali di balik awan duka cita tersingkap sinar wajah Allah yang cemerlang. Kiranya ini boleh menolong dan menghiburkan kita sekalian, saudara.
Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ketika saya menangis bermalam-malam di hari itu, saudara. Hal ini tidak bisa saya ungkapkan pada siapapun juga. Dalam suasana kesendirian, saudara-saudara. Tetapi di dalam kehadiran Tuhan itulah Allah Roh Kudus terus memberikan keteguhan iman. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, memberikan sukacita, memberikan dokter yang baik, perawat yang baik, yang datang ke rumah merawat dengan begitu cermat, begitu penuh kasih. Datang ke rumah untuk memberikan alat-alat, obat-obat yang dibutuhkan dan makanan-makanan yang harus dimakan. Saya melihat di sini ada campur tangan Tuhan, saudara. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, saya ingat, saudara, kalau bukan Tuhan, saudara. Dan di sementara kita sedang menghadapi pergumulan di bidang lain. Mungkin bukan sakit penyakit, saudara. Mungkin kehidupan ekonomi kita, rumah tangga kita, masa depan anak-anak kita. Mari ingat bahwa Kristus itu bangkit dan Kristus hidup. Orang yang sadar bahwa Yesus itu bangkit, seharusnya hidupnya ada pengharapan, saudara. Seorang yang berpegang iman, saudara-saudara, di dalam pergumulan iman sekalipun, dia punya Tuhan. Dia mempunyai Tuhan yang hidup. Ada lagu yang ditulis oleh William Glader dan Gloria yang berjudul Because He Lives. Sebab dia hidup. Itu ditulis, dilakukan lirik ini di zaman-zaman sulit di negara Amerika, saudara. Mereka hidup dalam keadaan sulit, saudara-saudara. Perang Vietnam ada di sana. Moralitas yang semakin bobrok, saudara. Belum lagi dalam dunia teologi yang mengajarkan bahwa Allah sudah mati. Allah adalah mati adanya. Tetapi because He lives, sebab dia hidup. Satu jaminan, Kristus hidup. Itulah jaminan. Ada hari esok, ada pengharapan. Kisah ini tidak hanya dimulai dengan muka yang muram, diakhiri dengan hati yang berkobar-kobar. Mulai mereka berkata di sana, saudara-saudara. Seperti Paulus katakan, ini tidak sia-sia adanya. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15, saudara-saudara, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Jikalau Yesus tidak bangkit, maka engkau tetap hidup di dalam dosa. Kalau Kristus tidak bangkit, hidupmu akan binasa. Kalau hidup Yesus tidak bangkit, kita ada orang-orang yang paling malang di dunia. Karena kita tidak punya pengharapan masa depan. Tetapi Paulus mengatakan, Yesus bangkit. Paulus berkata dengan kebangkitan inilah, saudara-saudara, kebangkitan menunjukkan yang sulung, artinya Kristus bangkit. Maka akan diikuti kebangkitan-kebangkitan orang-orang yang percaya, yang mengikuti dia. Kematian bukan menjadi bagian sesuatu yang terpuruk, yang sangat menderitakan. Tetapi kematian menjadi bagian yang begitu indah dan bahagia. Karena dia berjumpa dengan Tuhan dan hidup di dalam kemuliaannya. Ayat 33 dikatakan di sana. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kisah ini dimulai mereka meninggalkan Yerusalem. Namun ditutup mereka kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara, dikatakan di sana, saudara, bangunlah mereka kembali ke Yerusalem. Yerusalem bukan sebuah kota yang biasa, saudara. Kota Yerusalem menjadi titik awal gereja Tuhan. Lukas mencatat berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa di muka bumi ini, mulai dari Yerusalem. Kisah para Rasul mencatat di sana dikatakan, jangan meninggalkan Yerusalem karena Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada mereka, kepada para murid, dan mereka akan menjadi saksi. Dari mana, saudara sekalian? Dari Yerusalem. Saudaraku, Yerusalem ingin menunjukkan bahwa tempat di mana Allah ingin menyatakan karyanya. Menunjukkan pekerjaan Allah dimulai, saudara-saudara. Kebangkitan menyatakan pekerjaan Allah terus berlanjut, bukan selesai. Mereka kembali ke Yerusalem karena pekerjaan Allah belum selesai. Justru ini adalah boleh dikatakan peristiwa Paskah mengingatkan panggilan pengutusan kita. Beritakanlah Injil.
Orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan, kematian, Yesus dipanggil untuk memberitakan Injil, memberitakan, melanjutkan pekerjaan Tuhan. Kerajaan Tuhan, kerajaan Kristus tidak berakhir. Kerajaan Kristus dimulai dan ditegakkan. Gereja Tuhan akan berdiri dan dikembang luaskan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, menyadari hal ini, Yesus yang sudah bangkit, marilah kita melayani bersama, saudara. Kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, Tuhan itu hidup. Marilah kita jalani hidup kita dengan penuh pengharapan. Izinkanlah Dia bekerja dalam hidup kita. Kalau saudara tahu bahwa Yesus sudah bangkit, kita orang percaya, mari kita terus memberitakan kabar baik ini. Tuhan ingin kita sekalian, seperti Tuhan menghendaki para murid-Nya, menjadi saksinya. Tidak pernah sia-sia. Paulus berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ingat, dalam persekutuan di dalam Dia, tidak pernah sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita mengingat apa yang terjadi hari ini. Marilah kita saksikan berita firman Tuhan ini, yang mendorong kita untuk tetap setia melayani Dia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Perkenankanlah biar firman-Mu ini Tuhan sempurnakan dalam hati kami. Ajar kami dan tuntun kami. Berkati kami, saudara-saudara kami dimanapun berada, khususnya keluarga jemaat Tuhan, IPC Renwick, baik yang ada di Renwick, di Liverpool, maupun di Kingswood. Jemaat yang hari ini sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong kami. Sebentar selesai ibadah ini, persekutuan dilanjutkan dengan kedup, persekutuan saling kami boleh berbagi berkat, saling bersaksi, saling mendoakan. Berkatilah pertemuan kami, berkatilah sharing kami. Hamba berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk pergumulan dunia hari ini. Tuhan jaga, lindungi anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bersama-sama. Amin.